Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Arif Fatur Rahman, mahasiswa aktif Telkom University, jurusan S1 Sistem Informasi Angkatan 2017. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan API atau yang biasa kita sebut public API ya, karena ini bisa diakses secara umum. Nah, di sini saya telah membuat sebuah tampilan website sederhana sebenarnya terkait tentang cek resi. Di sini saya beri judul atau beri nama websitenya itu cek resi yuk. Nah, di sini kita langsung aja coba. Di sini kita coba JNE, pilih. Terus saya memasukkan nomor resi yang pernah saya dapatkan ketika belanja online. Coba kita submit. Kita track dulu apakah dia muncul atau enggak nanti hasilnya. Nah, di sini munculnya teman-teman ada status pengirimannya seperti apa? Statusnya delivered. Jadi udah sampai nih, udah saya terima kemarin. Layanan yang saya gunakan itu yang reguler, yang standar. Terus ini pengirimnya ada 68 Elvin Dosop. Terus juga asalnya Jakarta, penerima Lala Arif, terus tujuannya Bojong Soang Soreang. Nah, bagaimana saya mendapatkan data-data ini? Ya tadi saya sebutkan di awal, kita menggunakan API. Nah, di sini saya menggunakan API-nya dari Binderbyte. Jadi Binderbyte ini menyediakan beberapa sumber data ya bagi kita semua yang bisa kita akses melalui API-nya. Yang pertama itu ada wilayah Indonesia, yang kedua ada cek resi, dan yang ketiga ada cek KTP. Nah, saya itu menggunakan cek resi ini. Nah, khusus untuk Binderbyte ini mereka menggunakan API key karena tidak semua public API itu menggunakan autentikasi. Ada juga yang bisa langsung diakses, ada juga yang membutuhkan API key, bahkan ada juga misalkan kayak Twitter API itu lebih rumit, biasanya membutuhkan API key, terus juga ada token akses, dan ada juga yang apa namanya serial secretnya. Jadi total itu kalau nggak salah ada 4. Nah, kalau ini cuma membutuhkan API key-nya aja. Nah, untuk penggunaannya seperti apa sih? Nah, di sini ada nih di dokumentasi, kita lihat. Nah, di sini cara mengambil datanya. Nah, http api.binderbyte.com bla 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 bla. Nah, biasanya saya itu sebelum membuat ke dalam websitenya, saya uji coba dulu apakah bisa atau enggak nih API ini diakses. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Nah, di sini saya udah uh, mencoba ini ya, apa namanya? uh, memasukkan tadi ya yang API get-nya. Coba kita akses saja. Ini oh ya, sebelumnya ini API key yang saya dapatkan ada ini. Terus juga kurir yang saya pilih JNE dan nomor resinya adalah ini. Coba kita send. Kita lihat kalau misalkan dia berhasil, nanti akan muncul di bawah sini hasilnya seperti apa. Oke, nah ini berhasil teman-teman. Ada tulisan message sukses, successfully tracked package. Nah, di sini ada tuh AWB-nya, nomor resinya, kurirnya apa, JNE Express, servisnya apa, terus delivered, bla 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 bla. Di sini ada semua nih. Nah, karena ini udah berhasil, link API-nya bisa langsung kita implementasikan ke dalam code-nya untuk membuat tampilan website-nya biar kita bisa langsung lihat kalau di website itu seperti apa. Nah, saya sebenarnya karena ini sangat sederhana, jadi cuma butuh 2 file sebenarnya, file utama ya untuk menampilkannya, walaupun di sini ada folder image cuma untuk logo websitenya doang. Nah, jadi kalau di indeksnya seperti ini teman-teman, ini ada navbarnya, ini navbar, terus juga ini judulnya. Nah, ini untuk inputannya. Jadi kan tadi ada pilihan kurirnya apa aja di sini. Terus juga di sini ada memasukkan nomor resinya. Nah, intinya adalah bukan di sini teman-teman, karena indeks ini kan cuma untuk menampilkan, tampilan UI-nya aja. Tapi yang penting itu di script.js-nya. Nah, di sini kita itu akan berfungsi ketika ada search buttonnya diklik, oke. Nah, terus di sini teman-teman link yang tadi kita masukkan, kita menggunakan Ajax, terus URL-nya ini yang tadi kita dapatkan, ini juga ada API key-nya, terus tipenya adalah get, karena kan kita mau mengget atau mengambil data dari API Binderbyte ini. Terus data tipenya nanti adalah JSON,
Dan data yang kita masukkan adalah dua ini, kurir dan AWB atau nomor resi yang tadi kita inputkan melalui inputan fieldnya tadi. Nah, selanjutnya ada di sini teman-teman. Di sini ada tabelnya. Kalau tadi kan ada tabel tuh yang bisa dilihat, yang kalau misalkan kita search dia muncul tuh statusnya, terus layanannya, pengirim, asal, penerima dan tujuan. Nah di sini else-nya juga kalau misalkan gagal nanti result message-nya ini tadi kalau misalkan berhasil kan sukses ya tulisannya. Kalau misalkan nggak ada nanti dia bilang not found dan sebagainya seperti itu sesuai dengan dari API-nya. Nah, jadi sebenarnya cukup sederhana teman-teman penggunaan API ini, dan sebenarnya ini juga disesuaikan ya sama kebutuhan teman-teman semua uh, dalam menggunakan ini. Dan ya FYI sebenarnya API itu ada yang gratis, ada yang enggak, ada yang membutuhkan akses berupa autentikasi kayak gitu ya, ada juga yang enggak. Nah, jadi pinter-pinter teman-teman mencari dan memilihnya dan sesuai dengan kebutuhan juga sebenarnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.